Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Graystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 14 November 2024, hari Kamis ya. Jadi kemarin di market itu cukup volatile karena ada beberapa sentimen yang mempengaruhinya. Teman-teman, kemarin kita dapat rilis data CPI and Core CPI inflation Amerika Serikat. Di mana dari data kemarin inflasinya naik teman-teman dari 2,4 naik menjadi 2,6 secara year on year. Terus dari Core CPI itu juga masih tinggi ya, tapi overall masih stabil di 3,3%. Kemarin juga ada statement dari FOMC member yaitu Kaskari. Speech sangat confident terkait dengan inflasi dan melihat bahwa inflasi ini kedepannya bakalan turun. Cuman masalahnya adalah ya di rilis data CPI ini justru ada kenaikan teman-teman. Jadi kenaikan tersebut itu kayaknya nggak terlalu berkorelasi dengan apa yang dikatakan oleh Kaskari. Justru Kaskari confident ya, confident tapi dari data justru tidak seperti itu. Dan Bitcoin ketika kemarin mendekatkan statement dari Kaskari lumayan positif ya, market rally teman-teman, dan akhirnya ketika rilis data CPI muncul ya kan, market baru mulai mikir-mikir lagi. Wah, ini Bitcoin kena dump teman-teman. Jadi sebelumnya Bitcoin sudah sempat naik ya, rally sampai kisaran 90 berapa nih? 93 ya. 93.000 teman-teman. Terus marketnya justru malah terkoreksi beberapa jam saja setelah kenaikan yang cukup impulsif tersebut. Jadi market sangat volatile kemarin. Jadi congrats yang udah berhasil taking profit ya di level yang cukup tinggi ya, tapi yang mungkin ada FOMO ya mungkin sangkut ya, sabar-sabar dulu aja. Kita lihat kondisi market seperti apa ke depan. Semoga ada indikasi bagus buat kalian ya, sehingga mungkin ada yang pengen average down di harga bawah atau yang pengen melihat potensi aja apakah kemungkinan masih bisa naik nanti. Ya kita akan lihat seperti apa. Nah, kemarin juga kita dapat sebuah data dari Fed Rate Monitor Tools. Jadi teman-teman, Desember tanggal 19 itu akan ada keputusan tentang suku bunga dari The Fed. Ya, ini adalah event yang sangat penting menjelang libur panjang, libur akhir tahun ya, sekaligus libur musim dingin. Itu kedepannya baru akan ada keputusan suku bunga lagi di 30 Januari. Jadi cukup lama tuh spare waktunya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari probability saat ini sih kemungkinan masih ada kemungkinan ya The Fed akan kembali pangkas suku bunga 25 basis point. Cuman ini masih bisa akan sangat berubah. Masih bisa berubah ke depannya karena kita masih punya waktu sangat lama, hampir 5 minggu, teman-teman. Jadi ya itu sangat-sangat dinamis untuk market ya, bisa naik dan turun. Kalau teman-teman menurut saya sih paling aman untuk tetap slowing. Ya, jangan terlalu FOMO, jangan terlalu agresif juga di market dalam posisi saat ini karena benar-benar everything bisa terjadi di pasar. Meme token aku perhatikan belakangan ini sangat kuat ya, terutama Doge, PP kemarin dapat sentimen bagus. Kita akan bahas dari beberapa berita kenapa Doge dan juga PP di perdagangan kemarin sangat outperform ya. Dan sebagian besar sih meme token aku perhatikan juga masih dalam posisi yang bagus teman-teman. Memang rata-rata minus 3%, 2%, tapi ini nggak separah apa yang terjadi pada altcoin. Altcoin kemarin merahnya nggak ketulungan ya, Celestia aja 10%, VTI 8%, Manta 7%, dan koin-koin yang lain WLD juga tuh minusnya sampai 8%. Jadi altcoin ini parah banget movementnya dibandingkan dengan meme token. Itu aku melihat sih ada potensi yang bagus ya dari banyak meme token. Aku juga perhatikan kayak Hippo nih, Hippo juga rally ya, salah satu meme token dengan tema apa sih, kuda Nil ya. Nah itu kan salah satu influencer yang pom-pom ya teman-teman. Nah itu saat ini meme token memang lagi hype-hype-nya teman-teman. Ini apakah menjadi tanda nih kalau altcoin udah mulai nggak diminati oleh pasar, atau meme token yang naik ini merupakan salah satu bentuk cara dari banyak whales ya yang pengen dapat dana lebih besar lagi teman-teman untuk mereka tradingkan lagi menjelang alt season nanti.
Tuh, saya sih masih percaya ya kalau all season masih possible bisa terjadi. Cuman buat kesananya itu, apalagi kalau kita lihat dari jumlah uang yang beredar saat ini ya, atau yang kita bilang Fed balance sheet Amerika Serikat itu terus mengalami penurunan. Jadi ibaratnya dolar yang beredar makin lama makin turun. Ya, ini bagus karena inflasi bakalan turun. Cuman masalahnya adalah kalau Fed balance sheet ini terus turun, dolar yang beredar turun, otomatis akan ada market yang bakalan dikorbankan. Nah, kalau aku perhatikan market yang dikorbankan itu kayaknya gold dari komoditi, karena gold udah mulai koreksi. Gold, silver itu banyak yang udah mulai turun lagi harganya, teman-teman. Ini berarti ada shifting ya. Menurut intermarket analysis, kita bisa melihat bahwa saat ini investor tengah berpindah dari yang sebelumnya mereka banyak menyimpan gold, banyak yang buy gold. Sekarang udah mulai banyak dilepas. Ya, impactnya apa? Impactnya adalah Bitcoin all time high. Ini berarti banyak investor emas yang udah mulai beralih ke Bitcoin. Sementara sih fokusnya Bitcoin, karena kalau kita perhatikan BTC dominance naik ke all time high-nya. Itu, jadi ya beginilah kondisi dari pasar, teman-teman. Jadi overall mayoritas pasar itu banyak yang masuk ya ke Bitcoin. Itu kemudian kemarin impact dari kenaikan data CPI, dolar index juga naik sekitar 0,5%. Sebenarnya kenaikan inflasi ini sebenarnya isunya negatif sih untuk pasar. Harusnya negatif. Indeks dolar menguat dan ya Bitcoin ternyata sempat naik tapi akhirnya dia turun balik lagi, teman-teman. Nah, kalau kita melihat dari data source of value, teman-teman, kemarin ada net inflow yang masuk ya pada Bitcoin ETF. Itu totalnya sampai 800 juta US dollar. Lumayan besar. Ini didominasi oleh inflow yang masuk dari BlackRock dan juga Fidelity. Sementara Grayscale dan juga ARK Invest kemarin ada arus keluar. Ya, inflow masih tetap terjadi, berarti Bitcoin ini sangat diminati untuk saat ini. Ya, Bitcoin ETF sangat-sangat diminati. Kemudian Ethereum juga nggak mau kalah, teman-teman. Kemarin datanya juga sangat-sangat bagus. Ini juga menunjukkan adanya inflow yang sudah mulai masuk ke Ethereum. Semoga sih nanti Ethereum juga bisa tetap nyusul ya pergerakan dari Bitcoin. At least bisa ngikut lah pergerakan dari Bitcoin, karena Ethereum ini belakangan kayak kurang perform, teman-teman. Oke, dari data yang lain, ini adalah wallet dari governance of Bhutan, ya, negara Bhutan. Dia diam-diam sudah menambah jumlah Bitcoinnya. Ya, negara Bhutan dia punya Bitcoin, Ethereum, meme token, APU, kemudian Kipsi, Bobo, Sandbox, Matic, mungkin sekarang udah migrasi jadi Pol, tapi nggak banyak, cuma $8. BNB juga punya. Jadi mayoritas dari Bhutan itu pegang sampai 1 miliar Bitcoin ya. 1 miliar US dollar berupa Bitcoin. Atau kalau dijumlahkan itu sekitar 12.000 ya 12 ribuan something Bitcoin. Ya, Ethereum dia punya sekitar 656 Ethereum. Lumayan banyak juga ya. Tapi mayoritas governance of Bhutan dia pegang sampai mayoritas pada Bitcoin ya. Kemarin ada pergerakan teman-teman dari Npool, ini aku nggak tahu dari mana ya, ada arus masuk ke Royal Governance of Bhutan, terus juga dari Foundry Digital ini juga ada masuk ke Bhutan, teman-teman. Berarti Bhutan belakangan ini ada melakukan akumulasi ya terhadap Bitcoin atau meningkatnya jumlah Bitcoin, teman-teman, di kepemilikan walletnya. Oh, makin kaya nih negara Bhutan karena punya Bitcoin ya, apalagi udah all time high. Kemudian dari data yang lain ada BlackRock kemarin mengumumkan peningkatan potensial jumlah dari portfolionya, teman-teman. BlackRock meluncurkan kelas berbagi build ya yang baru saja mereka lakukan untuk memperluas akses potensi ekosistem. Ya, sementara yang baru saja masuk yaitu adalah Aptos, Arbitrum, Avalanche, Optimism, kemudian Polygon, ya, Pol, teman-teman. Ini adalah beberapa project blockchain ya yang saat ini sudah
masuk juga ke apa namanya, aliansi dari securities ya, milik dari BlackRock juga atau Build yang kita sebut, teman-teman, menjadi salah satu ekosistem yang akan memperkuat portfolio dari Build sendiri. Ini bisa menjadi sentimen yang bagus untuk beberapa proyek kripto tersebut. Lalu ada El Salvador, investmentnya naik, teman-teman, profitnya naik sampai 525 juta ya US dollar berupa profit. Ini menunjukkan bahwa El Salvador memang negara yang sangat-sangat terbuka terhadap teknologi baru, dan sejak 2021 dia sudah melakukan DCA secara rutin pada Bitcoin, dan saat ini mereka gain profitnya luar biasa. Lalu Plan B kalau kita lihat dari data movement Bitcoin pada average 200 ya, 200 week moving average pada Bitcoin saat ini kita lagi dalam tahap fase bull run, bullish ya. Pergerakan Bitcoin berpeluang masih akan rally sampai membuat all time high yang baru. Ya, kalau kita lihat dari ramalan sebelumnya, aku pernah posting ya, teman-teman. Ini kita pernah posting sebelumnya tentang ramalan dari Plan B. Memang kayak agak fantasi ya, tapi kalau kita lihat dari sini possible banget sih sebenarnya. Jadi pada bulan November Plan B meramalkan Bitcoin bisa capai 100.000. Ya, apakah achieve atau enggak? Mari kita saksikan nanti. Itu. Kemudian di Desember dia memprediksi bahwa akan ada masif inflow yang masuk ke Bitcoin sampai 150.000. Memang belum ada penjelasan kenapa ada masif inflow, net inflow ya dari produk Bitcoin ETF. Cuman kita akan lihat seperti apa, teman. Tapi ya anggap aja buat teman-teman yang mungkin tidak percaya, ya anggap aja sebagai hiburan semata. Ya jangan terlalu dipercaya juga, teman-teman. Kalau dari saya sih melihat, at least kita punya kayak gambaran nih bahwa ada orang nih yang pengen Bitcoin bisa mencapai level tersebut ya, terlepas dari apakah itu bakalan bias atau itu mungkin sebuah prediksi yang tidak ada kejelasan, tapi kita akan lihat, teman-teman. Kayaknya sih possible untuk November ini Bitcoin achieve sampai 100.000 ya. Menurut kalian gimana? Apakah kalian percaya Plan B atau mungkin ada analisa yang lain yang cukup realistis? Karena kalau aku perhatikan sih dari analisanya Plan B di bulan November sampai Desember itu lumayan masuk akal. Cuman setelahnya itu Bitcoin bisa ke 300.000, 400.000, 500.000. Ini agak sulit diterima sih. Tapi ya we'll see, teman-teman. We will see. Kemarin juga baru aja dibikin akun Twitter baru ya, Department of Governance Efficiency atau yang disingkat DOGE. Teman-teman pasti tahu di mana Elon Musk dan juga Vivek itu dipilih, teman-teman, menjadi pimpinan gitu. Jadi ini kayak salah satu lembaga yang memang memastikan bahwa segala macam pendapatan dari pajak itu akan di-spend dengan wisely, dengan bijak oleh pemerintahan dari Donald Trump ke depan. Itu. Jadi dengan dibikinnya aliansi Department of Governance Efficiency ini harapannya bakalan bisa positif ya, bisa positif, dan aku rasa sih ini bisa menjadi sentimen yang bagus. Nah, terkait dengan Doge apa hubungannya? Sebenarnya sih nggak ada hubungannya ya antara meme token Doge dengan departemen yang dibikin ini. Cuman dia mengambil singkatan Doge. Itu bikin Dogecoin lumayan hype belakangan. Itu. Selain itu juga ada berita dari Layer Zero. Layer Zero dikabarkan terintegrasi saat ini dengan PayPal. Tujuannya apa? Untuk membuat transaksi cross-chain lebih mudah, seamless, khususnya untuk jaringan Ethereum dan juga Solana. Gitu. Jadi Layer Zero dipakai, ya, blockchain-nya dipakai, dan ini merupakan sebuah sentimen yang sangat-sangat positif juga, teman-teman. Terus ada FunEgg, dikabarkan baru saja offering untuk produk SWI ETN di beberapa negara Eropa seperti Austria, Switzerland, ya, Swiss, Germany, Denmark, Spain, Spanyol, Finlandia, terus juga ada France atau Prancis, Italia, Luxembourg, Netherlands atau Belanda, Norway, Poland, Portugal, Sweden.
Itu teman-teman. Jadi baru kemarin ya tanggal 13 November diajukan produk dari FunX Sui ETN yang kedepannya akan bisa diperdagangkan di beberapa negara bagian dari Uni Eropa. Itu. Apakah Sui bakalan balik rally lagi atau ini jadi sell on news? Who knows, teman-teman. PP naik kemarin karena ada sentimen dia baru listing di Coinbase. Akhirnya PP listing di Coinbase setelah sangat-sangat lama menunggu. Teman-teman, kemarin bullish ya untuk PP karena jumlah transaksinya itu benar-benar naik lumayan signifikan. Itu teman-teman beberapa sentimen dari pasar, market sangat dinamis merespon kondisi dari apa yang terjadi saat ini. Lalu gimana kondisinya? Apakah ideal saat ini? Dari saya sendiri sih melihat kenaikan dari dolar ini merupakan sebuah sentimen negatif untuk kripto karena inflasi ya, data inflasi, dan juga teman-teman harus hati-hati sebab beberapa hari ke depan besok ya lebih tepatnya itu ada Jerome Powell akan speech di hari Jumat besok. Jadi ya wait and see lah teman-teman. Jangan FOMO, jangan agresif ya. Itu jadi indeks dolar naik negatif untuk kripto. Tapi gold juga bisa dibilang turun. Ya, apalagi sekarang udah mau $1 nih, 1% turunnya. Itu jadi ini bagus untuk kripto. Jadi mix sekali datanya ya. BTC dominance menguat, otomatis Bitcoin sangat mendominasi. Ya, altcoin ya tekanan lah teman-teman. Banyak teman-teman juga yang nanya ini kenapa altcoin pada merah. Jadi gini, di pasar kita sangat-sangat percaya ya. Ada dua kubu yang berbeda, yaitu adalah Bitcoin. Terus ada altcoin. Ya, Bitcoin ini market cap-nya kurang lebih 4 berapa ya? Kalau market crypto di total semuanya, Bitcoin ini punya kapasitas sampai 45%-an something. Sementara altcoin itu lebih besar kalau digabung total semuanya itu sekitar 55% ya dari total aset yang ada di market crypto. Nah, adanya BTC dominance itu berarti Bitcoin lebih mendominasi dari altcoin. Jadi sesimpel itu, teman-teman. Nah, karena BTC dominance kemarin naik, bahkan aku cek tadi itu sampai 5% loh. Sekarang udah turun ke 3,3%. Ini berarti aliran dari dana dari market crypto yang ada ya, itu mayoritas berkonsentrasi pada Bitcoin. Itulah kenapa banyak altcoin yang merah. Ibaratnya banyak dana-dana dari altcoin ini pindah ke Bitcoin. Itu. Jadi banyak orang yang jual altcoin dibelikan Bitcoin. Jual altcoin belikan Bitcoin. That's why pergerakan Bitcoin strong sementara altcoinnya merah ya disebabkan karena BTC dominance yang meningkat. Tapi harus digarisbawahi kalau ini bersifat mayoritas atau tidak semua altcoin bakalan merah. Akan ada saja altcoin-altcoin yang lawan arus. CRV contohnya dia lawan arus naik 11%. Dan juga ada beberapa meme token yang kemarin sempat survive kayak Doge ya. Itu naik 0,6% meskipun memang sudah lebih tinggi naiknya sebelumnya. Itu jadi ya ini adalah hal yang bisa kita lihat teman-teman. Kapan Bitcoin bakalan kembali rally? Ya menurut saya sih possible sampai kisaran 100.000 mungkin sampai akhir bulan ini. Cukup terbuka peluangnya karena kalau kita lihat dari BTC dominance yang terus menguat, smart money sangat bagus, volume perdagangan sangat bagus, sepertinya sangat-sangat memungkinkan. Cuman untuk altcoin, untuk alt season kayaknya kita harus sabar dulu nih teman-teman. Ya, harus sabar banget. Ya, alt season ini masih ngawang-ngawang ya, masih belum jelas seperti apa karena BTC dominance ini sangat-sangat mendominasi. Kemarin memang sempat koreksi, tapi ada volume perdagangan yang sangat tinggi kemarin aku perhatikan. Ini indikasinya adalah Bitcoin benar-benar sangat kuat. Ya, smart money pada BTC dominance juga kelihatan masih sangat-sangat strong. Gitu. Jadi ya itu sih buat altcoin sabar-sabar aja. Mungkin masih dalam proses koreksi. Bagi teman-teman yang mungkin pengen untuk akumulasi ya bisa aja teman-teman. Lalu gimana support and resistance ya untuk Bitcoin? Kemarin kita sudah sempat bahas, andai kata Bitcoin ini puncaknya adalah di 90.000 ya, maka possibility kita sudah menemukan beberapa potensial area support, yaitu salah satunya adalah di kisaran 74 ribuan something. Ya, dan
Alhasil pergerakan Bitcoin malah ditendang naik lagi sampai kisaran 93.000. Itu berarti ya gap yang ada di 74.000 tadi itu kemungkinan geser lagi ya, geser lagi naik ke 76.000. Jadi saat ini support yang berpotensi dituju pada Bitcoin andai kata Bitcoin koreksi adalah 76.000. Ya, ada Fibo 61,8 di sana. Cuman mengingat pergerakan Bitcoin yang sangat strong, saya sendiri juga nggak yakin kalau Bitcoin akan koreksi sedalam itu. Mungkin saja Bitcoin akan koreksi-koreksi kecil, teman-teman. Tapi mungkin nggak akan achieve level serendah itu. Ya, bisa jadi Bitcoin cuma bisa bertahan di kisaran level 82.000 atau 83.000. And then mungkin bakalan kembali lanjut rally. Ya, saking bagusnya trennya saat ini. Kecuali kalau ada sentimen-sentimen negatif kayak kemarin perang ya kan, ada perang, kemudian atau mungkin ada sesuatu yang terjadi pada Donald Trump, siapa tahu dia kecelakaan atau apa, kita nggak tahu. Itu hal yang tidak terprediksi. Hal-hal yang seperti itu mungkin bisa mempengaruhi pasar, apalagi ada FTX kemarin juga menggugat Binance ya kan, yang Peng Shou digugat lagi. Nah itu juga bisa mempengaruhi kondisi dari pasar. Oke, masih banyak tantangan, jadi jangan terlalu FOMO. Kita ikuti aja gimana kondisi dari pasar. Overall, Bitcoin positif. Belum ada tanda pembalikan arah sampai sejauh ini pada Bitcoin. Harapan kita masih bisa lanjut naik. Jadi gitu aja.